jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, selamat malam, Shalom. Kami mohon perhatian jemaat terhadap Warta Majelis Pekerja Klasis GPM Kota Ambon, Rabu 24 Desember 2025. Majelis Pekerjaan Klasis GPM Kota Ambon menyampaikan selamat datang bagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari, anak-anak di ibadah persiapan Natal saat ini. Selanjutnya kami sampaikan informasi pelayanan sebagai berikut. 1. Ibadah Natal pertama di Gereja Maranatha, Kamis 25 Desember 2025 dilaksanakan hanya 1 kali jam 9 pagi. 2. Ibadah Natal kedua di Gereja Maranatha, Jumat 26 Desember 2025 dilaksanakan hanya 1 kali jam 9 pagi. Ketiga, ibadah Minggu 28 Desember 2025 jam 9 pagi dan jam 6 sore merupakan ibadah Minggu terakhir di tahun 2025 sekaligus perhadiran untuk persiapan perjamuan kudus tanggal 4 Januari 2026 mendatang. 4. Ibadah akhir tahun 2025 di Gereja Maranatha dilaksanakan pada hari Rabu 31 Desember 2024 jam 4 sore dan jam 7 malam. 5. Ibadah Tahun Baru Kamis 1 Januari 2026 di Gereja Maranatha dilaksanakan hanya 1 kali jam 9 pagi. 6. Ibadah Perjamuan Kudus Minggu 4 Januari 2026 di Gereja Maranatha dilaksanakan hanya 1 kali jam 9 pagi dan pada jam 6 sore ibadah Minggu pertama. 7. Ibadah persiapan Natal saat ini dilayani oleh Pendeta A. Titihia Lewaka Besi. 8. Majelis Jemaat yang bertugas adalah Majelis Jemaat GPM Irene dan Majelis Jemaat Khusus Hokim Tong. 9. Pembacaan Alkitab TB2 dari Yesaya 52 ayat 7 sampai dengan 10. 10. Yang mengisi pujian dalam ibadah ini, Valentino Laisila, Trio Irene Kaks. 11. Lagu prosesi masuk para pelayan, nyanyian PKJ nomor 120, bait 1, 2, dan 3. 12. Lagu untuk jabat tangan, nyanyian Kidung Jemaat nomor 91. Jemaat setelah ibadah akan dilakukan jabat tangan dengan para pelayan di pintu keluar. Karena itu, mohon jemaat menunggu para pelayan mengambil posisi di pintu keluar, baru jemaat menyusul. Demikian Warta Majelis Pekerja Klasis GPM Kota Ambon. Atas perhatiannya diucapkan terima kasih. Selamat memaknai persekutuan dengan Tuhan dan sesama ibadah persiapan Natal saat ini. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Ambon 24 Desember 2025, Majelis Pekerja Klasis GPM Kota Ambon, Pendeta R.A. Rikumahu MTH Ketua, Pendeta A. Titihie Lewaka Besi MSI, Sekretaris. Saudara-saudari warga jemaat, malam kejadian sudah dekat.
Mari siapkan hati kita untuk menyambut kelahiran Sang Juru Selamat melalui ibadah persiapan jelang Natal Kristus. Tuhan memberkati kita semua. Selamat malam jemaat, mari kita mulai ibadah persiapan Natal saat ini. Penebus kita adalah Tuhan telah menunjukkan tangannya yang kudus di depan mata semua bangsa. Betapa indahnya wajah-wajah penuh sukacita yang setia menantikan Sang Raja Damai. Maka ibadah persiapan Natal Kristus ini terjadi di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Damai sejahtera Allah menyertai jemaat. Natal semakin dekat. Kami anak-anak pasti sangat bergembira merayakan Natal Kristus. Ya, kami pun bersyukur karena dapat memasuki Natal kali ini. Semua hanya karena anugerah Tuhan yang melindungi dan menyertai kami, orang-orang muda. Suatu kemurahan dari Tuhan yang sungguh luar biasa, karena kerinduan kami telah memasuki Natal Kristus bersama anak cucu kami dengan penuh kebahagiaan. Maka marilah dengan penuh sukacita kita memuji kebesaran dan kasih Tuhan atas penyertaan dan perlindungannya bagi kita.
Saudaraku, kita semua punya harapan agar dapat memasuki Natal dengan hati penuh damai dan sukacita. Maka marilah teduhkan hati, bersihkan pikiran, dan hilangkan segala perkara yang dapat menghambat hadirnya damai dan cinta kasih di dalam hidup kita. Ingatlah bahwa karena dosa-dosa kita, Yesus datang ke dunia. Kami adalah orang-orang yang mungkin terlupakan oleh dunia. Kami yang hanya bisa mendengar, tapi tak mampu melihat. Kami yang hanya bisa menatap dalam kesunyian dan tak sempurna mengucap kata. Kami yang lahir dengan fisik yang tak lengkap, dianggap berbeda di mata banyak orang. Tapi kami pun rindu memasuki Natal dengan damai dan sukacita, meski mungkin kami jauh dari kepedulian dan perhatian. Agar kita semua bisa merayakan Natal dengan penuh damai, mari kuduskan diri di hadapan Tuhan. Akuilah bahwa kita sebenarnya bukanlah insan yang sempurna. Kita semua butuh cinta kasih Allah yang mengalirkan rohnya yang kudus, agar damai yang sejati dapat terasa dalam menyambut Sang Juru Selamat. Umat terkasih, Tuhan adalah terang dan keselamatanmu. Kepada siapakah kamu harus takut? Tuhan adalah benteng hidupmu. Terhadap siapakah kamu harus gemetar? Janganlah takut, karena di dalam Dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan, dan kegelapan itu tidak menguasainya. Percayalah bahwa Yesus Kristus Juru Selamat kita, Dialah Immanuel.
Saudara-saudari, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Filipi 2 ayat 5 sampai 7. Persembahan pujian solois Valentino Laisila. Sang penebus dosa, kemuliaan bagi Allah di tempat maha tinggi, dan damai sejahtera bagi kita semua. Kau dijaga oleh ayah dan bunda, berselimut kain lampu yang kuat. Sang Juru Selamat, Putra Allah yang kudus, yang datang ke dunia tebus dosa manusia. Kemuliaan bagi Allah di tempat maha tinggi, dan damai sejahtera bagi kita semua. Engkaulah Tuhanku yang telah datang bebaskan kami dari segala dosa dan celah. Engkau datang dalam segala kebesaran-Mu Yesus. Kaulah Putra Tunggal Allah, Putra Natal Bapa yang kudus. Kau dijaga oleh ayah
menebus dosa manusia. Kemuliaan bagi Allah di tempat maha tinggi, dan damai sejahtera bagi kita semua. Engkaulah Tuhanku yang telah datang, bebaskan kami dari segala dosa dan celah. Engkau datang dalam segala kebesaran-Mu Yesus. Kaulah Putra Tunggal Allah, Putra Natal Bapa yang kudus. Engkaulah Tuhanku yang telah datang, bebaskan kami dari segala dosa dan celah. Engkau datang dalam segala kebesaran-Mu Yesus. Kaulah Putra Tunggal Allah, Putra Natal Bapa yang kudus. Kaulah Putra Tunggal Allah, Putra Natal Bapa yang kudus. Jemaat terkasih dalam Tuhan, kini kita akan ada di dalam pembacaan firman Tuhan. Dan firman Tuhan pada saat ini kita akan membacanya dari Alkitab TB2. Kitab Yesaya 52 ayatnya yang ke-7 sampai pada ayatnya yang ke-10. Yesaya 52 ayatnya yang ke-7 sampai pada ayatnya yang ke-10. Namun sebelumnya mari kita satu dalam doa. Kita berdoa. Bapa di sorga, Tuhan Yesus Sang Putra Natal, di saat ini Bapa, di saat ibadah malam kelahiran-Mu ini, kami akan dilengkapi dengan kebenaran firman-Mu Bapa. Untuk itu kami mohon daripada-Mu, mari Bapa, tolong Bapa datang bersama-sama dengan kami, agar sebentar nanti apa yang kami baca dan kami dengarkan dapat kami mengerti dan dapat kami pergunakan di setiap langkah hidup dan kerja kami, di hari-hari hidup kami Bapa. Bapa, curahan Roh Kudus-Mu yang sangat kami harapkan daripada-Mu Bapa. Diberkatilah hamba-Mu Pendeta Ibu Ado Titiahi yang akan menaburkan firman kebenaran bagi kami Bapa, agar apa yang ia sampaikan semuanya hanya berasal daripada-Mu Bapa, dan kami juga tidak melangkah lebih jauh dari apa yang Bapa firmankan. Berfirmanlah bagi kami Bapa, kami anak-anak-Mu telah bersedia untuk mendengarnya. Dalam nama Tuhan Yesus firman yang hidup, kami berdoa, amin. Yesaya 52 ayatnya yang ke-7 sampai pada ayatnya yang ke-10 dengan perikop kabar baik bagi Sion. Terjagalah, terjagalah. Betapa indahnya di atas bukit-bukit langkah-langkah orang yang membawa berita, yang mengabarkan damai sejahtera dan memberitakan kabar baik, yang mengabarkan keselamatan dan berkata kepada Sion, Allah-Mu memerintah sebagai Raja. Dengarlah, para pengawal-Mu mengangkat suara, mereka bersama bersorak-sorai, sebab
Dengan mata kepala sendiri mereka melihat Tuhan kembali ke Sion. Bergembiralah, bersorak-sorailah bersama-sama, hai reruntuhan Yerusalem, sebab Tuhan telah menghibur umat-Nya, telah menebus Yerusalem. Tuhan telah menunjukkan tangan-Nya yang kudus di depan mata semua bangsa. Segala ujung bumi melihat keselamatan dari Allah kita. Demikian jauh adalah pembacaan firman Tuhan, dan yang paling berbahagia adalah kita yang selalu taat dan setia kepada firman Tuhan. Amin. Ibu Bapa, orang tetua, basudara, nana yang kita kasihi dalam Tuhan Yesus, yang sementara kita nanti-nantikan kedatangannya. Shalom. Apa kabar di malam Natal ini? Baik, kabar baik, semua baik-baik saja. Keadaan baik adalah harapan, dambaan dari semua orang, termasuk ketong yang datang beribadah di malam persiapan Natal ini. Tapi betulkah ketong masing-masing memang sungguh-sungguh mengalami keadaan yang baik-baik saja setiap waktu dalam hidup ini? Tubuh sehat, pikiran tenang, hati senang dan damai. Apakah kita semua menikmati hal yang seperti begitu setiap waktu? Atau mungkin saja di antara kita yang datang saat ini ada yang kelihatan tubuhnya sehat, tapi pikirannya masih agak terganggu dengan masalah, dengan beban bekerja yang belum tuntas. Atau ada yang kelihatan fine-fine saja, apalagi di malam Natal nih ketungkan berusaha tampil sedemikian manis, cakep. Tapi mungkin saja masih ada yang terus bergumul dengan rasa sakit. Sakit di tubuh, sakit di sini, sakit nyaku di sini, dan sakit-sakit yang lain. Di malam Natal ini, ketong dengar firman Tuhan tentang kabar baik. Di bacaan tadi ditulis kabar baik dari Sion. Mari ketong lihat makna kabar baik ini for ketong yang datang sembahyang di malam Natal ini, maupun yang saat ini mungkin ada taruh telinga dengar di rumah, ada yang nonton di televisi, ada yang ikut ibadah ini sama-sama. Jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, firman Tuhan Yesaya 52 ayat 7 sampai ayatnya yang ke-10 yang tentu akan pungkaitan ada dari ayat 1 sampai 9 berisi nubuatan tentang keselamatan bagi umat yang saat itu sementara mengalami kesukaran yang besar. Dong susah, dong menderita karena hidup sebagai orang-orang tawanan di Babel. Ketong bisa bayangkan betapa mereka itu sama sekali hidup di dalam tekanan yang hebat. Sing ada damai dan kehilangan harapan. Hidup macam-macam begini nih,
susing ada daya, susing ada semangat, susing ada kemampuan lai berpikir apa yang nanti jadi, sing ada harapan lai bagaimana nanti bisa dapat yang lebih baik atau ketinggal begini-begini saja. Keterbuangan mereka diakui sebagai akibat ketidaksetiaan umat kepada Tuhan Allah. Dan ketum bisa baca itu antara lain di Yesaya 50 ayat 1 sampai 3. Meskipun begitu jemaat, Allah sama sekali tidak melupakan umatnya. Allah menunjukkan kuasa dan kasih-Nya yang membebaskan dan yang menyelamatkan. Bahwa tidak ada kekuatan atau kuasa sebesar apapun di dunia ini yang bisa menghancurkan umat yang percaya pada Allah. Tidak ada kekuatan dan kuasa apapun yang akan terus menindas, menekan, menghancurkan kehidupan sesama. Tuhan sayang semua orang. Tuhan peduli pada orang-orang yang menderita, orang yang menjadi korban ketidakadilan, ketidakbenaran. Dan dalam konteks umat waktu itu, Nabi Yesaya tampil sebagai utusan Allah. Yesaya mengumumkan sejumlah hal yang memberikan harapan kepada umat, jaminan kepastian masa depan. Ada damai sejahtera, ada kabar baik, ada keselamatan yang pasti dinikmati. Umat yang sementara menyiapkan hati menyambut Tuhan. Tema pemberitaan saat ini adalah menanti Tuhan dalam kedamaian. Dan tema ini tentu didasarkan pada bacaan tadi Yesaya 52 ayat 7 sampai 10. Dari firman Tuhan ini maka ada satu hal penting yang bisa kita jadikan sebagai pesan for ketong semua. Bahwa menanti Tuhan dalam kedamaian berarti menyambut kabar baik yang membebaskan dan menyelamatkan dengan hati yang penuh harapan. Pada ayat 7 dikatakan, betapa indahnya di atas bukit-bukit langkah-langkah orang yang membawa berita, yang mengabarkan damai sejahtera dan memberitakan kabar baik. Dalam konteksnya, pembawa berita di sini adalah orang yang datang dari medan perang untuk menyampaikan kabar baik dan sukacita kepada rakyat yang sementara menanti dengan gelisah, hati was-was. Apa jadi nih? Menang ke kalah nih? Aman ke gawat nih? Sebuah penantian yang sungguh-sungguh mendebarkan, tapi syarat dengan harapan akan datangnya kabar baik. Harapan untuk menikmati keselamatan, sukacita, kebebasan, damai. Lalu bagaimana dengan kita saat ini, jemaat? Ketika kita menanti datangnya Tuhan sepanjang usbu-usbu Adventus 1, 2, 3, 4 sampai di malam persiapan Natal ini, apa yang ketong semua rasa di hati? Rasa biasa-biasa saja? Karena Natal adalah peristiwa yang biasa kita rayakan berulang setiap tahun. Ataukah ada harapan yang kuat dari dalam diri kita untuk terus menanti kehadiran Tuhan yang bersedia menerima keberadaan hidup kita yang lemah dan berdosa lalu memberi sentosa? Karena itu kita harus terus berbenah diri, berbenah hidup, berbenah hati, dan tak berhenti menaruh harap pada Tuhan.
Sebab hadirnya Tuhan sebagai penyelamat kita bukan kabar burung, bukan kabar hoaks, tapi kabar yang pasti. Seperti disaksikan pada firman tadi di ayat 8b, sebab dengan mata kepala sendiri mereka melihat Tuhan kembali ke Sion. Tuhan kembali menunjukkan kuasanya atas umat yang dikasihinya, yang tidak ditinggalkannya. Tuhan datang menghibur mereka di tengah kepahitan hidup, sehingga mereka bergembira, mereka bersorak-sorai. Tuhan datang menebus dan menyelamatkan mereka dari genggaman kekuasaan bangsa yang menawan dan menindas mereka, sehingga mereka memiliki damai sejahtera. Hal ini jugalah jemaat yang ia lakukan untuk ketong semua, tiap orang, ketong semua yang terus menanti kedatangannya. Umat terkasih, sekarang ketong hidup di tengah-tengah maraknya kabar buruk, kabar hoaks, yang sering juga berdampak pada ketidaknyamanan di dalam hidup. Terusiknya rasa tenang, terganggunya kedamaian di hati, di hidup bersama. Kabar baik itu sepertinya makin tecolo, tinggalan, kalah marak, kalah viral dengan berita-berita yang baik. Berita-berita yang kurang baik, yang mengejar sensasi, fitnah, intoleransi, dan semacamnya itu marak sekali. Kehadiran kabar baik, kabar keselamatan dari Allah memberikan kelegaan dan ketenangan for ketong orang percaya. Ketong semua yakin di tengah maraknya kabar buruk, kabar yang kurang baik, hidup kita bisa tenang dan aman. Karena Allah kita adalah Allah yang memegang kuasa, yang memegang kendali. Kristus hadir dengan kekuasaannya sebagai Raja. Raja yang mengatur dan mengendalikan kehidupan orang-orang yang percaya, yang menaruh harap, orang-orang yang menderita, orang-orang yang tersiksa, orang-orang yang berada dalam tantangan-tantangan hidup, dalam keterancaman. Tuhan berkuasa untuk mengendalikan segala sesuatu yang buruk menjadi baik. Kuasanya tak tertandingi oleh kuasa dan kekuatan sedahsyat apapun yang ada di dunia ini. Di ayat 10a dikatakan Tuhan telah menunjukkan tangannya yang kudus di depan mata semua bangsa. Selain itu jemaat kekasih, untuk ketong semua yang sampai malam ini mungkin masih terbelenggu dengan masalah, ada beban-beban hidup yang belum teratasi, terasa menjadi korban perilaku yang tidak benar, perilaku yang tidak adil, terasa seolah-olah tidak ada harapan untuk meraih hari esok yang lebih baik. Di malam Natal ini pasang telingalah dengar baik-baik. Tuhan Yesus datang bawa harapan. Tuhan Yesus adalah pembawa berita dari Allah for ketong semua yang berada dalam berbagai belenggu-belenggu kehidupan, termasuk belenggu dosa. Ia membebaskan, ia menyelamatkan, dia menghadirkan damai sejahtera. Yang penting
Ketong sungguh-sungguh buka hati yang lapang, hati yang luas, buang semua ketakutan, buang semua kegelisahan, kesedihan, ketidaktenangan. Sebab Tuhan datang bawa harapan. Tuhan hadir untuk kita dengan harapan yang besar. Kita juga mesti buang semua hal yang merusak damai di hati. Kadang-kadang damai itu ketong bisa nikmati pono-pono di dalam ketong hidup, karena ketong pun hati juga ada pono dengan segala hal. Sehingga damai masuk susu yang dapat tampalai. Karena hati, ruang hati ini ada pono. Entah itu pono dengan marah, pono dengan dendam, pono dengan benci, pono dengan hal-hal yang katakanlah sing paki-paki. Ketong rugi kalau ketong simpang akang terus. Sebab ketong akan kehilangan ruang di hati untuk hadirnya damai yang Tuhan bawa dalam hidup ini. Jadi ketong semua menanti Tuhan dalam kedamaian. Berarti ketong menyambut kabar yang membebaskan dan menyelamatkan dengan hati yang penuh harapan. Tuhan Yesus yang mau datang sayang ketong semua. Amin. Semangat, marilah kita berdiri dan kita mengaku iman kita dengan mengucapkan pengakuan iman rasuli. Secara bersama-sama kita berkata, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dari langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Persembahan pujian trio Irene. Mary, did you know that your baby boy will one day walk on
the child that you deliver will soon deliver you. Mary, did you know that your baby boy will give sight to a blind man? Mary, did you know that your baby boy will calm the storm with his hands? Did you know that your baby boy has walked where angels trod? When you kiss your little baby, you kiss the face of God. Mary, did you know? Did you know? Mary, did you know? Mary, did you know? The boy will see, the devil hid, the devil live again. The man will live, the devil speak, the praises of the Lamb. Mary, did you know that your baby boy is Lord of all creation? Mary, did you know that your baby boy will one day rule the nation? Did you know that your baby boy is heaven's perfect lamb? The sleeping child you're holding is the great. Did you know that your baby boy is Lord of all creation? Did you know your baby boy will one day rule the nation? Did you know that your baby boy is heaven's perfect lamb? The sleeping child you're holding is the great I am. Did you Mary, did you ini. Untuk itu marilah kita memberi persembahan syukur sebagai tanda syukur kita karena Allah telah mengutus anaknya Yesus Kristus untuk datang menyelamatkan kita.
Jemaat, mari kita berdoa untuk persembahan syukur kita. Ya Bapa, sebagai bentuk ungkapan syukur kami atas cinta kasih dan berkat-berkat-Mu dalam hidup dan kehidupan kami sampai dengan saat ini, kami membawa persembahan syukur kami. Untuk itu Tuhan, dengan kerendahan hati kami mohon Engkau mau terima, kuduskan dan layakan, supaya bisa menjadi berkat untuk sesama kami, terkhusus untuk pelayanan-Mu di tengah-tengah dunia dan di kota-Mu. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Persembahan pujian dari KAKS. Shalom jemaat, selamat malam, selamat merayakan Natal nanti malam. Semoga damai selalu beserta kita. The first Noel, the angel did say, was to certain poor shepherds in fields as they lay, in fields where they lay keeping their sheep on a cold winter's night that was so deep. Noel, 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 born is the King of Israel. Then
Saudara-saudara yang kami kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, rekan-rekan pelayan dan seluruh warga gereja Protestan Maluku di Maluku dan Maluku Utara, salam damai Natal bagi saudara semua. Lebih dari 2000 tahun yang lalu, malaikat menyampaikan kabar sukacita ini kepada para gembala. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan. Lukas 2 ayat 11. Sampai pada saat ini, kasih Allah yang ajaib itu terus membuat kita heran dan tak henti-hentinya bersyukur. Sebab firman Allah yang kekal itu sungguh telah menjelma di dalam Yesus Kristus, berdiam di antara kita, dan berbicara kepada kita semua, laki-laki dan perempuan, tua dan muda, kecil dan besar, bahkan kepada seluruh dunia, bahwa Allah mengasihi kita. Kita yang semula berjalan dalam kegelapan telah melihat terangnya. Kita yang dahulu berdiam dalam kekelaman kini disinari terang Tuhan. Terang itulah yang menuntun gereja Protestan Maluku melintasi ombak dan gelombang zaman tanpa pernah tenggelam. Hanya oleh pertolongan Tuhan, kita dapat melaksanakan tugas dan panggilan sepanjang tahun 2025, termasuk pergumulan besar dalam persidangan ke-39 Sinode Gereja Protestan Maluku. Di tengah berbagai tantangan yang kita hadapi sebagai gereja, Allah tetap memelihara kita, meneguhkan langkah kita, dan memperbaharui semangat kita untuk tetap setia melayaninya. Pada penghujung tahun ini, Gema Lonceng Gereja memanggil kita memasuki Natal Kristus sekali lagi. Bukan sekedar tradisi atau perayaan, melainkan peristiwa ilahi yang sungguh terjadi di dalam kehidupan pribadi, keluarga, dan persekutuan jemaat. Kita dipanggil untuk mengalami bahwa Natal Kristus menghadirkan damai sejahtera bagi semua. Damai sejahtera yang dianugerahkan Allah dalam Yesus Kristus bukanlah damai yang bergantung pada dunia yang tak menentu di luar sana, melainkan damai yang berakar di dalam hati orang-orang percaya. Kepada setiap pribadi warga gereja Protestan Maluku, dalam kasih kami menyampaikan pesan ini. Jadikanlah Natal Kristus sebagai kesempatan berharga untuk membuka hati bagi kehadiran Allah yang mendamaikan kita dengan dirinya melalui Yesus Kristus, tanpa memperhitungkan pelanggaran kita. Natal Kristus adalah tindakan ilahi yang mengubah segalanya. Hati yang terluka dipulihkan, hati yang cemas ditenangkan, dan hati yang lemah diteguhkan. Itulah hati yang didamaikan dengan Allah. Karena itu, bersukacitalah di dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah di dalam doa. Kepada keluarga-keluarga Gereja Protestan Maluku, dengan penuh kasih kami menyampaikan pesan Natal ini. Jadikanlah rumah tangga saudara sebagai tempat pertama di mana damai sejahtera Kristus bertumbuh dan berbuah. Di tengah tekanan hidup, kesibukan, dan semua yang mengusik ketenangan,
biarlah setiap keluarga kembali menempatkan Kristus di pusat hidupnya. Meja sembahyang dan piring nasar, tempat di mana kehidupan keluarga selalu saudara-saudara gumuli. Biarlah tetap menjadi tanda peringatan bahwa Allah dalam Yesus Kristus telah menyelamatkan saudara dan seisi rumahmu. Dan hanya kepada Allah saja saudara-saudara sekeluarga beriman. Di meja makan, juga dalam pertemuan dan ibadah keluarga besar, pancarkanlah damai. Jadikanlah Natal Kristus sebagai kesempatan untuk berdamai satu dengan yang lain. Jagalah kekudusan rumah saudara, agar tidak menjadi cemar oleh kemabukan dan pesta pora yang sia-sia, supaya damai sejahtera Kristus tetap memenuhi rumah saudara-saudara. Kepada seluruh pelayan Gereja Protestan Maluku yang melayani di 34 klasis dan 770 jemaat, damai Kristus memanggil kita untuk percaya bahwa Allah berjalan bersama kita. Damai itulah yang meneguhkan langkah kita dalam menjalankan tugas dan panggilan gereja di tengah dunia yang terus berubah. Gembalakanlah umat Tuhan dengan hati yang lembut. Rangkulah mereka dengan kasih yang memulihkan. Dan tuntunlah mereka dengan hikmat dari Tuhan. Berdirilah teguh dalam doa dan pergumulan, dalam suka maupun duka, bersama umat yang Tuhan percayakan kepada kita. Rekan-rekan pelayan dan seluruh warga Gereja Protestan Maluku yang kami kasihi. Damai sejahtera Natal adalah suara Allah yang memanggil gerejanya untuk terlibat merawat alam, membangun solidaritas lintas komunitas, merangkul perbedaan, dan dengan segenap hati memberi diri berjuang bersama mereka yang lemah dan terluka. Karena itu, ketika kita merenungkan peristiwa Natal Kristus, di mana Sang Bayi Kudus harus dibaringkan di dalam palungan karena tidak mempunyai tempat, kami juga mengingatkan dengan penuh kasih umat Tuhan di Maluku dan Maluku Utara yang harus merayakan Natal di tempat-tempat pengungsian dan di rumah-rumah sementara akibat sengketa dan bencana. Kiranya Yesus Kristus yang datang dalam kesederhanaan itu menguatkan langkah mereka, meneguhkan hidup mereka, dan menyertai pemulihan yang masih harus diperjuangkan bersama. Doa kita juga bagi saudara-saudara kita yang menjadi korban bencana di Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan di Papua, serta di tempat-tempat yang lain. Biarlah kasih setia Tuhan menguatkan mereka di dalam pergumulan. Kami juga mengingat jemaat-jemaat yang jauh dari jangkauan pelayanan kesehatan yang memadai. Orang-orang yang sakit tanpa punya banyak pilihan. Anak-anak sekolah di pegunungan, juga di pulau-pulau kecil yang merindukan kehadiran guru. Serta semua orang yang bergulat dengan segala bentuk keterbatasan dan tantangan hidup di laut pulau. Kiranya Yesus Kristus merangkul dan menguatkan semua. Dan biarlah gereja terus hadir sebagai terang yang bercahaya.
lepas dari segala keterbatasan yang ada. Sejak zaman leluhur, Allah telah mengaruniakan kepada kita tanah, hutan dan laut yang berlimpah kekayaan. Karena itu kepada para pemimpin di daerah, para raja, kepala desa, dan para pemuka negeri, kami menyerukan panggilan untuk menjaga anugerah ini dengan takut akan Tuhan, memelihara keadilan, menjunjung adat yang membawa kehidupan, serta mengelola segala yang dipercayakan itu bagi kesejahteraan bersama. Akhirnya, kepada rekan-rekan pelayan dan seluruh warga gereja Protestan Maluku, di Maluku dan Maluku Utara, kami mengucapkan selamat merayakan Natal Kristus 25 Desember 2025 dan selamat memasuki tahun baru 1 Januari 2026. Kiranya damai sejahtera Allah dalam Putranya Yesus Kristus memenuhi hidup kita dan menuntun perjalanan gereja Protestan Maluku untuk senantiasa menjadi pembawa damai. Jemaat terkasih, mari kita teduhkan diri, tenangkan hati, dan kita berdoa syafaat dan akan diakhiri dengan doa Bapa kami bersama. Kita berdoa. Allah yang kami imani dalam nama Yesus Kristus, Tuhan yang kami nanti-nantikan hadir selalu dalam hidup kami. Di malam Natal ini kami datang, kami bersimpuh dalam kerendahan, tapi jiwa kami terangkat. Kami ingin memuliakan Tuhan seperti bala tentara sorga di padang pada malam Natal. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Kami bersyukur Tuhan karena kami mendapat perkenaan Tuhan. Kami memuliakan Tuhan karena Tuhan berkenan datang melawat kami, menjumpai kami dalam keberdosaan, mengangkat kami dan memberikan kepada kami kebebasan, keselamatan. Malam ini, malam persiapan Natal ini, kami datang menyiapkan hidup kami, diri kami, hati kami untuk menyambut Tuhan. Tuhan mengenal masing-masing pribadi kami yang datang saat ini, maupun yang turut serta mengikuti ibadah ini secara live ataupun lewat TVRI. Tuhan, kasihanilah kami. Tolonglah kami semua yang selalu rindu menikmati damai sejahtera yang Tuhan bawa. Jikalau ada yang mengalami kondisi-kondisi kehidupan yang sulit, penuh masalah, ada hati yang gelisah, yang tawar, yang dibebani dengan banyak perkara. Ada orang-orang yang terus berteriak minta tolong ketika mengalami situasi-situasi ancaman, baik ancaman dari alam ini maupun peperangan. Tuhan, tolonglah semua orang yang selalu rindu menikmati kedamaian. Tuhan, enyahkan segala sesuatu yang buruk. Kami percaya Tuhan Yesus yang datang adalah Raja Damai bagi kami, yang akan mengendalikan segala sesuatu menjadi baik.
tolonglah orang-orang yang sakit, supaya mereka terus bersuka cita, mereka terus berpengharapan bahwa Tuhan Yesus dapat menyembuhkan. Tolonglah orang-orang yang senantiasa mengalami kondisi-kondisi kehidupan sendiri, tanpa suami, tanpa istri, tanpa orang tua. Tuhan akan menemani dan memberikan kepada mereka semangat bahwa Tuhan hadir untuk mereka. Tuhan hadir untuk semua orang yang berseru, yang merindukan keselamatan, dan yang selalu menaruh perjalanan hidup ini pada Tuhan. Dangke banyak Tuhan, hadirlah di hidup kami, di keluarga dan rumah tangga kami, supaya damai sejahtera itu senantiasa dinikmati dalam relasi-relasi kasih suami istri, orang tua dan anak, adik kakak, saudara bersaudara. Biarlah di dalam sukacita Natal kami semua diberkati. Kami berdoa Tuhan, sebagai orang-orang yang selalu menginginkan suasana damai di dunia ini, di negara kami, di wilayah kami tercinta di Provinsi Maluku Utara, wilayah pelayanan Gereja Protestan Maluku. Kami yang ada di Kota Ambon, semua yang ada di kecamatan, kelurahan, RW, RT. Tuhan tolonglah supaya kedamaian itu bisa kami nikmati. Di suasana perayaan Natal tidak ada kecenderungan-kecenderungan yang ingin mencederai kerukunan hidup bersama, kedamaian di antara orang-orang yang selalu hidup berdampingan. Tuhan tolonglah kami semua untuk selalu bisa menjadi pembawa-pembawa damai, supaya dunia ini bisa sungguh-sungguh menikmati damai dan sukacita. Bapa pengasih, dan karena itu tolonglah pemerintah bangsa dan negara kami dalam tugas-tugas bersama untuk terus mengupayakan kemaslahatan masyarakat bangsa dan negara ini, sehingga semuanya bisa melayani dengan hati, mengutamakan kepentingan bersama, supaya kami hidup damai dan sejahtera di tanah, di negeri yang Tuhan anugerahkan untuk kami. Kami juga berdoa untuk aparat keamanan TNI dan Polri yang melaksanakan tugas pengamanan. Semoga mereka tetap ada dalam lindungan Tuhan. Mereka terus diberkati dalam seluruh peran dan fungsi mereka, menjaga keamanan, kedamaian di negara tercinta, di daerah kami ini. Semua orang yang turut serta menyatakan dukungan bersama-sama sebagai warga bangsa di daerah ini, menjaga keamanan, kenyamanan semua kami yang beribadah di malam Natal ini, pihak-pihak tertentu yang terlibat, Pemuda Ansor Maluku Satu Darah, atau juga yang terus menunjukkan hidup kasih sebagai sesama warga bangsa untuk terus menjaga persaudaraan yang rukun dan damai. Tuhan tolong kami semua supaya kami semua bisa terus saling menopang, saling mendukung di dalam kebersamaan sebagai anak-anak bangsa, sebagai orang basudara di Maluku, secara khusus di Kota Ambon ini. Terima kasih Tuhan, kami berdoa dalam tanggung jawab sebagai gereja. Tuhan Yesus hadir dan Tuhan Yesus akan terus menolong kami untuk mewartakan kabar sukacita bagi dunia ini dalam seluruh aktivitas pelayanan di Gereja Protestan Maluku,
kami yang ada di 34 klasis, kami yang ada di klasis Kota Ambon ini, di 21 jemaat. Kami percaya Tuhan akan terus menolong kami menjadi pembawa-pembawa berita kabar baik. Terima kasih Tuhan untuk semua yang telah turut melayani di malam ini. Majelis bertugas dari Jemaat Irene, dari Jemaat Khusus Hokim Tong, juga tim musik Kantoria Multimedia Sound System pengisi pujian kolektan Tuagama. Tuhan tetap layakan kami terus untuk melayani. Semua kami yang datang dengan ungkapan syukur kami, dengan sukacita di malam persiapan Natal ini, semoga kami pulang dengan damai. Semoga Tuhan Yesus yang kami nanti-nantikan itu terus ada hadir bersama kami. Dan kami semua akan terus memuliakan Tuhan di dalam hidup ini. Apapun kondisi kehidupan yang kami alami, baik ataupun mungkin tidak baik, kami terus menaruh harapan pada Tuhan, sumber keselamatan, sumber kekuatan, Allah yang akan mengatur seluruh perjalanan kehidupan kami dengan seluruh rencana, kerja, belajar, juang masa depan hidup kami. Terima kasih, ini kami semua yang bersyukur, kami yang datang bersimpuh dan membuka hati untuk Tuhan hadir di malam persiapan Natal ini. Kami berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajar kami semua berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti orang. Jangan membawa kami dalam pencobaan, lepaskanlah kami daripada yang jahat. Engkau yang punya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari jemaat berdiri, kita ada dalam pengutusan dan berkat. Saudara-saudari, waktunya telah dekat. Temukanlah Dia yang akan kita rayakan kelahirannya di dalam hati dan pikiranmu. Temukanlah Yesus bersama keluargamu, sahabatmu, juga siapa saja. Karena semua orang berhak dan layak menerima damai sejahtera dan merasakan kasih Sang Juru Selamat kita. Pergilah bersama kasih Yesus di setiap jalan hidupmu. Berjalan bersama Yesus, hatiku amat senang. Walaupun ditantang badai yang kencang, diriku tidak gentar. Kita jalan bersama Yesus, di mana-mana saja, siang ataupun malam, biar Yesus menghadap, Yesus bersamaku. Kita jalan bersama Yesus, di mana-mana saja, siang ataupun malam, biar Yesus menghadap, Yesus bersamaku. Untuk tugas pengutusan itulah terima berkat Tuhan. Allah sumber pengharapan, dalam kasih karunia Yesus Kristus dan Roh Kudus memberkati dan melindungi kamu dalam pergumulan hidupmu hari ini sampai selama-lamanya.
Jemaat semua pun selamat siap hidup berterima Tuhan Yesus. Selamat masuk Natal. Tuhan Yesus sayang ketong semua. Shalom.